Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Kerajaan Pajajaran konon memiliki benteng pertahanan yang tangguh. Benteng ini dibuat semasa pemerintahan Prabu Siliwangi dan dikelilingi parit yang memutari istana kerajaan Pajajaran. Ketangguhan benteng pertahanan ini terbukti ketika perlahan-lahan Pajajaran mulai mengalami kemunduran dan menerima ancaman dari musuh. Pembuatan benteng pertahanan dan parit kokoh ini dikisahkan putra Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Raja Surawisesa. Saat itu Surawisesa memang memerintah di kerajaan Pajajaran usai ayahnya mangkat. Dikutip dari buku Mencari Gerbang Pakuan, dari Saledana Sasmita menyebut pendirian parit pertahanan untuk memperkokoh benteng yang ada. Pendirian parit itu dituliskan pada prasasti batu tulis, di mana disebutkan kata Nyusukna Pakuan yang diterjemahkan dengan Amagehing Pakuan atau artinya memperkokoh Pakuan. Jadi benar dimaksudkan hal itu membuat parit pertahanan. Bahkan ada suatu sumber yang mendeskripsikan parit ini didesain sedemikian rupa oleh Prabu Siliwangi. Parit ini memiliki lebar dasar 10 meter dan tinggi tebing 7-10 meter. Parit ini mengelilingi benteng Pakuan Pajajaran yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Pajajaran. Di masa Surawisesa ini beberapa pertempuran terjadi sebagaimana dikisahkan naskah kuno Carita Parahyangan. Menariknya semua serangan ini mampu ditangkal oleh putra Prabu Siliwangi berkat ketangguhan benteng pertahanan Pakuan Pajajaran. Salah satu pertempuran Talaga, salah seorang istri Surawisesa adalah ahli waris tahta Talaga, dan dalam sejarah Talaga tokoh Surawisesa dikenal dengan sebutan Pucuk Umum. Karena Cirebon melanjutkan serangannya dari Talaga ke Jantung Galuh dan Galunggung, maka sejak Panembahan Hasanuddin menjadi penguasa Banten, serangan ke Pakuan dilakukan oleh Banten. Setelah raja berganti-ganti dari Surawisesa, Carita Parahyangan memberitakan adanya kembali perang yang melanda kerajaan Pajajaran. Serangan dilakukan oleh tentara Banten pada tahun Saka 1501 saat Banten diperintah oleh Panembahan Yusuf. Raja Pajajaran saat itu adalah Nusia Mulia sesuai Carita Parahyangan atau Raga Mulia pada Kitab Nagara Kretabumi. Namun Raja terakhir Pajajaran tidak berkedudukan lagi di Pakuan, melainkan di Pulasari, Pandeglang. Tetapi yang menjadi peristiwa penting yakni jangka waktu cukup lama penyerangan tentara Banten mendeskripsikan betapa kuatnya benteng pertahanan Pajajaran. Tentara Banten baru bisa membobol gerbang atau kuta Pakuan dan melintasi parit ini sekitar 1579 setelah di Pakuan tidak ada raja selama 12 tahun lebih. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanannya terlalu tangguh. Bahkan lukisan yang diberikan Abraham van Riebeeck tentang tanggul sempit dan mendaki serta diapit dinding parit terjadi jelas menjadi kelengkapan benteng yang ampuh. Pada tahun 1579 penduduknya mungkin sebagian besar telah mengungsi atau kembali ke daerah asalnya. Namun keberhasilan Banten dalam masuk ke istana Pajajaran juga konon tak lepas dari pengkhianatan orang dalam istana. Bagaimana tidak sejak penyerangan awal yang dilakukan oleh Hasanuddin betapapun keadaannya ibu kota Pakuan terus rapat terjaga. Akan tetapi ketahanan sekian lama tanpa kehadiran dua orang rajanya yang terakhir, telah membuktikan ketangguhan benteng Pakuan yang dibangun oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Pajajaran konon sempat membuat parit yang besar di luar benteng Pakuan. Parit ini konon digunakan untuk mengaliri drainase air di persawahan warga. Benteng yang dikelilingi parit ini sendiri, sebagaimana dikutip dari buku Hitam Putih Pajajaran, dari kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Pajajaran, tulisan Ferry Taufik El Jaquin, membentang dari jembatan Bondongan sampai stasiun Batu Tulis, mengikuti rel kereta api sekarang. Terdapat juga gunungan dan telaga Rena Mahawijaya yang letaknya berada di Bukit Badigul Rancamaya dan pada kaki Bukit Badigul.
Telaga Rena Mahawijaya merupakan danau buatan yang diperuntukkan sebagai tempat upacara srada. Seiring berkembangnya zaman, fungsi telaga ini tidak hanya sebagai tempat upacara, tetapi memiliki multifungsi yang implikasinya berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Wujud positif dari adanya Telaga Rena Mahawijaya adalah sebagai area penampungan air untuk membuat persediaan air ketiak musim kemarau datang. Sementara di ibu kota kerajaan Pakuan tinggal Raja-Raja Pajajaran dan warisan dari kerajaan terdahulu Sunda dan Galuh. Wilayah ini berada di dalam benteng yang tersusun kokoh untuk melindungi ibu kota Pakuan. Potret raja yang menjadi simbolis masyarakat Sunda atas kebijaksanaan dalam memimpin rakyatnya adalah Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi ini tercatat dalam naskah Siksa Sandang Karesian dan Carita Parahyangan sebagai lakon pantun. Naskah tersebut tertulis en Koperen Bild Prabu Siliwangi, in Telaga Beach Cirebon. Menurut tradisi lama, masyarakat Sunda terlalu segan atau tidak memperbolehkan menyebut seorang raja kerajaan Pajajaran dengan sebutan Prabu Siliwangi. Hingga sekarang masyarakat Sunda lebih mengenal Prabu Siliwangi daripada Sri Baduga Maharaja, padahal nama kedua nama tersebut adalah satu orang yang menyandang asli dan gelar. Masa pemerintahan Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran konon membuat kerajaan cukup disegani. Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal Prabu Siliwangi menjadi raja termasyhur kerajaan Pajajaran yang memiliki pasukan kerajaan yang kuat dan banyak. Buku Hitam Putih Pajajaran, Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran, tulisan Ferry Taufik El Jakwin menceritakan, kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi memiliki armada pasukan tempur yang kuat di darat. Konon Pajajaran memiliki pasukan kerajaan terbanyak dengan kira mencapai 100.000 pasukan. Raja sendiri memiliki transportasi gajah sebanyak 40 ekor. Namun konon Pajajaran memiliki armada tempur laut yang lemah. Hal ini terlihat saat misi Pajajaran menyerang Cirebon untuk menaklukkan Cirebon, sebab ada kabar Tumenggung Jagabaya memeluk Islam. Namun kendati memiliki armada laut yang dianggap lemah, Pajajaran sebenarnya memiliki beberapa kapal jung, yang fungsinya sebagai alat transportasi via laut sekaligus menciptakan perdagangan antar pulau. Selain kapas, baju dan lainnya, tercatat perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4.000 ekor setiap tahunnya melalui tangsi pemasaran yang dikuasai Pajajaran. Bahkan saking kayanya kerajaan Pajajaran, konon kota tempat raja yang berada di ibu kotanya memiliki rumah yang indah yang terbuat dari daun palem dan kayu. Dikisahkan pada buku warisan Portugis berjudul The Suma Oriental, yang ditulis oleh Tome Pires, tercatat bahwa rumah raja mempunyai 330 pilar sebagai tong anggur dan tingginya mencapai kisaran 9,14 meter. Konon di rumah itu terdapat ukiran kayu yang indah pada puncak pilarnya. Tome Pires mengungkapkan, jumlah penduduk yang ada di ibu kota Pakuan Pajajaran kurang lebih mencapai 50.000 jiwa. Dari pelabuhan penting seperti Banten, Cigede, Tangerang, Kalapa, Karawang, dan Cimanuk, menjadikan Pajajaran sebagai negara ksatria dan memiliki pertumbuhan ekonomi signifikan kala itu. Terima kasih atas kunjungannya, terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.